Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ya, kali ini saya akan melakukan diseminasi budaya positif untuk sekolah kita dari pendidikan calon penggerak. Baiklah. Nah, di sini ada pertanyaan tematik sebelum kita mulai. Nah, di sini ada setuju dan tidak setuju. Bapak Ibu setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Oke. Selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Oke, setuju. Nah, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Nah, selanjutnya, berarti setuju semua ya? Nah, di sini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Yang pertama, nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, di sini coba Ibu bayangkan atau Ibu hayalkan ya. Ada A dan B. A itu Anda dan teman Anda B. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala kekuatan yang Anda punya.
Buatlah sebuah kepalan teman Anda yang dia akan mencoba membuka sekuat tenaga. Dengan berbagai cara meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Kira-kira apa yang akan terjadi? Yang satu terisi dengan yang ibu anggap, bapak ibu anggap itu berharga sekali. Terus teman Anda, teman bapak ibu mau membuka itu. Kira-kira apa yang bapak ibu lakukan? Apakah bapak ibu tetap mempertahankan genggaman itu? Apakah ibu membukanya atau memberikan kepada teman bapak ibu? Mempertahankan. Berarti ibu di situ memegang kontrol. Ya kan? Teman Anda berusaha untuk mengambil apa yang pertahankan, tapi ibu tidak memberikan. Kenapa? Karena itu berharga bagi kita. Ya kan? Nah, jadi bapak ibu yang memegang kendali untuk apa yang bapak ibu inginkan. Nah, di sini di kenyataan ini, ya, perubahan paradigma teori kontrol, ya, ternyata ada ilusi kontrol. Ilusinya gimana? Ya, ilusinya guru mengontrol murid. Yang terjadi di kenyataan ini ada ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Nah, yang kedua, adanya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terus, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, penguatan positif. Nah, selanjutnya, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah semua ini benar terjadi? Ya, ada anggapan orang dewasa itu berhak mengatur. Betul ya? Nah, terus adanya juga kalau kita berikan motivasi, dia lebih semangat. Benar juga kan? Nah, terus ada juga yang merasa kita buat dia merasa bersalah supaya dia bisa berubah. Terjadi ya? Iya, terjadi. Dan ada posisi guru mengontrol. Kalau kamu nggak kerjain ini, saya nggak ngasih nilai. Kalau kamu nggak masuk event saya, kamu nggak bisa naik kelas. Nah, itu dia. Adanya ilusi guru yang mengontrol murid. Selanjutnya, siapa sesungguhnya yang memegang kontrol? Nah, di sini kita mencoba mengubah stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, padahal teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita nggak bisa memaksakan orang sama pikiran kayak kita. Yang bisa kita coba memahami sudut pandang dia. Itu baru benar. Nah, selanjutnya, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang benarnya, teori kontrolnya, semua perilaku itu pasti ada tujuannya. Kenapa si anak tadi malas? Kenapa dia tidak tidur aja di kelas? Nah, itu pasti ada tujuannya. Ya, seperti tinggal kelas lah. Oke. Enggak ya. Pasti ya, alasan dia tidur di kelas itu gara-gara apa? Gara-gara dia tidak memiliki kesempatan istirahat yang banyak, ya kan, di rumah. Nah, selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Selanjutnya, teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya bisa mengarahkan, nggak bisa kita kontrol. Walaupun dia mengikuti kita sekarang, tapi nanti pasti belakangnya tidak dilanjutkannya. Karena ada kita, bukannya dia lakukan. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dibujuk. Terus kalau nggak laku bujukan kita, baru kita paksa. Itu stimulus responnya. Di teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita nggak bisa paksakan, kita kasih dia pilihan. Yang mana yang bisa kamu kerjakan? Memang terlihat capek dalam melaksanakannya, tapi memang harus seperti itulah.
teori kontrol yang sebenarnya. Terus model berpikir menang dan kalah. Kalau di teori kontrol, pola berpikirnya menang, win-win. Kedua belah pihak itu mendapatkan solusi yang baik, yang menyenangkan. Sedangkan kalau di teori stimulus respon, ya, pasti ada yang kalah. Harus kamu ikut saya. Nah, gitu. Ya. Nah, di sini ada disiplin positif. Nah, menurut si William Glasser, ya, ada beberapa faktor. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Tujuannya apa? Yang pertama, untuk menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, ataupun untuk menghargai dirinya sendiri. Itu teori kontrol. Untuk teori motivasi. Terus model berpikir menang-menang, win-win. Terus kolaborasi dan konsensus mendapatkan pilihan baru. Nah, di sini peran kita sebagai guru. 5 posisi kontrol. Yang pertama itu ada pendukung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, si penghukum ini, ya, dia langsung memberikan, misalnya si siswa tidak mengerjakan tugas. Nah, nggak mengerjakan tugas langsung dikasih hukuman. Kamu lari misalnya, ataupun kamu kerjakan atau berdiri di depan kelas, push up misalnya, gara-gara dia tidak mengerjakan tugas. Nah, si siswa terpaksa mengikutinya. Itu penghukum. Terus pembuat rasa bersalah. Nah, ada guru yang membuat atau posisinya sebagai pembuat rasa bersalah. Si anak tadi nggak mau mengerjakan, cuma si ibunya pandai membujuk dengan kata-katanya, sehingga si siswa tadi kalau nggak dilakukannya merasa bersalah sekali sama ibunya. Nah, terus sebagai teman, lanjut ke pemantau. Nah, si pemantau ini sudah ada kesepakatan dulu yang pernah dinyatakan di dalam kelas. Jika tidak mengerjakan tugas, maka kamu harus menjelaskan materi yang tidak kamu kerjakan tadi. Nah, itulah posisi pemantau. Ada kesepakatan di awalnya, baru bisa berjalan pembelajaran itu. Gitu. Terus manajer. Nah, kalau si manajer ini dia posisinya si anak bermasalah, si guru tadi belum langsung memberikan hukuman. Ditanya ke siswanya, kenapa kamu tidak mengerjakan? Nah, diarahkan. Jadi kalau kamu mengerjakan ini, kamu maunya kayak mana? Nah, itu dia, manajer. Jadi si siswa tadi yang menentukan solusi untuk permasalahannya sendiri. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ya, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita akui itu semua siswa kita, semua orang itu pasti kebutuhannya beda-beda. Karena apa? Karena latar belakangnya juga berbeda. Lanjut, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Gak sama dong pandangan kita dengan murid kita tentang dunia. Mungkin mereka beranggapan dunia itu gampang zaman sekarang, apalagi sudah menguasai teknologi. Pandangan kita dunia itu gak kayak gitu. Dunia itu harus bekerja keras. Nah, gak bisa kita samakan. 5 kebutuhan dasar manusia ini, yang pertama itu bertahan hidup. Terus penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, kalau 5 ini terpenuhi, maka pasti si anak tadi berkembang sesuai dengan kodrat. Dan proses pembelajaran juga pasti akan berkembang. Kenapa? Karena 5 ini sudah dirasakannya. Nah, segitiga restitusi, ya, di bawahnya. Nah, ini adalah tahap untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam kelas atau dengan siswa. Pertama itu, kita tidak boleh langsung menjudge. Kita harus menstabilkan dulu identitasnya. Selanjutnya, baru validasi kebutuhan dia. Kenapa dia berbuat seperti itu? Apa yang kamu perlukan? Selanjutnya, menanyakan keyakinan kelas. Nah,
Dan jika semua itu sudah berjalan, maka secara tidak langsung itu akan menimbulkan atau menumbuhkan budaya positif di lingkungan atau ekosistem sekolah. Ya, dimulai dari kelas kita. Nah, baru lambat laun kalau semua guru menerapkannya, maka ekosistem kelas sekolah kita juga pasti akan lebih baik dan budaya positif akan berjalan di sekolah kita. Nah, di sini kita bicara tentang disiplin. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, disiplin itu untuk mendapatkan kepatuhan dalam budaya kita. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, kalau kita bilang disiplin, nyaman gak kita dengan kata disiplin? Berarti itu harus ketat. Kan gitu ya gambaran kita ya. Supaya berjalan disiplin, kita harus disiplin. Nah, tidak boleh memakai atau masuk setelah lewat jamnya, misalnya. Nah, tidak boleh terlambat ke sekolah. Kalau begitu bel baru boleh keluar, itu disiplin. Kan kalau seperti itu terus, kayaknya nggak nyaman kan? Seharusnya ada toleransi. Nah, itulah adanya gunanya ada kesepakatan. Tapi disiplin ini harus muncul dari diri kita dulu. Tidak bisa kita paksakan orang lain untuk disiplin. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, apa aja itu isinya tentang profil pelajar Pancasila? Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lanjut, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, inilah yang akan kita lakukan di sekolah kita, ya, mewujudkan siswa berkarakter profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum Merdeka kita yang sering kita gaung-gaungkan sekarang ini. Nah, di sini ada motivasi, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Ya, mati lampu. Jadi kita lanjut aja ya Bapak Ibu ya. Di sini ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita bukan memerintah orang aja, tapi kita bisa memerintah diri kita sendiri. Menurut Bapak Ibu, kalau kita memberikan penghargaan kepada anak, kira-kira itu baik atau tidak? Baik. Namun ternyata memberikan penghargaan itu tidak selamanya baik. Dia baiknya jangka pendek aja. Untuk jangka panjangnya, jika kita terus memberikan penghargaan, nah hanya anak yang diberi penghargaan tadi itu aja yang menonjol, sehingga dia bergantung sama penghargaan tadi. Ketika dia tidak diberi penghargaan, dia langsung down. Nah, itu efeknya, efek jangka panjangnya. Nah, terus penghargaan itu ternyata bisa menghukum. Seperti yang tadi saya bilang, ketika dia tidak dapat penghargaan, orang lain yang mendapatkannya, dia merasa kecil. Nah, itu hukuman dia jadinya. Jadi penghargaan itu sebenarnya itu berfungsi jangka pendek saja. Walaupun sebenarnya baik menurut kita, tapi jangka panjangnya tidak baik. Menurut teori yang telah saya pelajari, ternyata
Penghargaan itu menurunkan kualitas. Penghargaan itu mematikan kreativitas. Karena apa? Dalam satu kelas itu kalau satu yang udah diberikan penghargaan, udahlah, dia hanya terus terakhir kawan-kawannya udah biarin aja, mati kreativitasnya. Dia jadi nanti yang dapat, gitu kan? Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, motivasi ini yang perlu ditanamkan ke siswa ada dua. Itu ada motivasi eksternal, ada motivasi intrinsik. Yang baik itu adalah motivasi intrinsik yang berasal dari diri anak. Nah, kalau motivasi eksternal itulah dia seperti ngasih penghargaan, itu eksternal. Tapi dalam diri dia itu tidak baik. Nah, di sini ada kasus. Coba Bapak Ibu bandingkan yang saya jelaskan ini hukuman atau konsekuensi. Ya, dengar ya Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Itu hukuman. Kenapa? Karena sebelumnya tidak ada kesepakatan. Nah, kalau ini lari mengelilingi lapangan basket. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Kenapa? Tidak ada kesepakatan. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa? Memang tidak ada kesepakatan itu. Cuma ya kalau dia sudah mengoyakkan punya temannya, pasti dia sudah tanggung jawab. Nah, ya kan? Nah, terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Nah, selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJLK. Hukuman. Apa itu? Kesepakatan atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Karena apa? Ada batas waktunya. Di situ bilangnya 10 menit. Berarti ada batas yang diberikan sama si guru. Nah, kalau tadi kan terlambat datang ke sekolah, nggak ada kesepakatan berapa menit. Nah, di awal. Misalnya terlambat 1 menit sama terlambat setengah jam, ya pokoknya terlambat, lari kan? Nah, di sini gurunya membuat batas 10 menit, berarti di bawah 10 menit walaupun terlambat masih bisa masuk. Nah, gitu ya. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, itu hukuman. Nah, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Karena apa? Kesepakatan. Nah, kalau yang kedua, membuat anak sakit. Hukuman itu membuat anak sakit, fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama. Misalnya tadi nggak kerja PR, tiba-tiba dimarahin dia, berdiri di depan kelas seolah-olah mempermalukan. Nah, itu kita buat hukuman. Ternyata si anak tadi efeknya jangka panjang. Kenapa? Trauma dia jadinya. Itulah hukuman. Karena siapa? Karena si anak tadi nggak siap untuk menerima perlakuan guru tadi yang seperti itu. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, tidak trauma jangka panjang. Tidak nyaman dia melakukan hukuman tadi, atau sanksi tadi, atau konsekuensi tadi. Tapi ya pas saat itu aja. Karena apa? Sudah disepakati di awal. Nah, anak membenci kedisiplinan karena dipaksa, jadi benci dia. Nah, kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Terus hukuman paksaan, konsekuensi stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri.
Terus contoh seperti tadi, tidak pakai sepatu dia warna hitam. Terus kita nggak boleh dia pakai sepatu seharian. Nah, syarat tadi kan sebenarnya nggak mau, dia dipaksa untuk menyakiti kakinya, nggak pakai sepatu. Nah, itulah hukuman. Mendorong anak, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Bagaimana supaya kamu tidak terlambat? Misalnya ditanya, apa yang harus kamu lakukan supaya nggak terlambat? Kasih, biar dia menjawab sendiri apa yang harus dilakukannya. Supaya apa? Supaya mau dia melakukannya. Kita tagih kalau dia tidak melakukan apa yang diucapkan tadi. Bukan harus kita paksa. Besok kamu harus bangun cepat, harus sarapanmu dipercepat, tidur dipercepat. Kalau dia mendengarkan hal seperti dari kita, dia nggak bakal terima. Dia merasa kayak dipaksa. Kata-kata itu harus keluar dari si anak tadi. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau di hukuman, konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Baiklah Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita nah, ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Ya, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kalau kita berdialog dengan siswa tadi, ya, kita bukan sebagai membuat anak tadi untuk menebus kesalahan, ya bukan, tapi untuk belajar dari kesalahannya. Kita jelaskan. Terus memperbaiki hubungan, ya. Terus ketiga, tawaran bukan paksaan. 4, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, kita sebelum dilanjutkan lagi, kita buat ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu boleh berdiri. Nah, ini stimulus mengontrol orang juga ini, ya. Jadi ketika dia bilang panjang, kita membuat tangan kita pendek. Ketika dia bilang pendek, kita buat tangan kita panjang. Oke. Sekarang kita mulai ya.
Udah siap ya? Udah semangat lagi. Nah, kita lanjutkan dengan keyakinan kelas. Nah, selama ini yang kita ketahui itu kan kesepakatan kelas ya. Nah, kita buat kesepakatan, buat kayak seolah-olah kita buat peraturan di kelas. Nah, di sini kita ubah harus keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Nah, mengapa? Coba kita lihat ilustrasinya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Kenapa? Kira-kira kalau kita menggunakan helm itu nilai kebajikannya itu apa? Untuk apa kita pakai helm? Untuk melindungi kepala, berarti untuk keselamatan kita, ya kan? Ada tujuan baiknya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ya, supaya COVID. Ada jangan COVID aja Pak ya. Nah, berarti tujuannya baik ya. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Supaya apa? Supaya tidak ketinggalan materi, ya kan? Supaya tidak ketinggalan pelajaran. Nah, jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, jadi kayak kita di jalan banyak orang yang nggak pakai helm, tapi kalau ada polusi baru dia pakai helm. Nah, itu contoh sikapnya seperti apa? Sikap yang muncul karena peraturan atau sikap yang muncul dari kesadaran dirinya? Karena peraturan. Berarti peraturan itu tidak selamanya baik, ya kan? Nah, berarti dia tidak sadar dan tidak yakin fungsi si helm tadi itu untuk keselamatan. Nah, jadi yang di sini kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Supaya si anaknya sadar dari dalam dirinya sendiri untuk melakukan budaya positif tadi, bukan karena dipaksa. Jadi tidak perlu ada yang awasi baru dia berbuat baik, gitu. Nah, awalnya ada peraturan kelas. Nah, baru dari peraturan kelas itu muncullah keyakinan kelas. Jika semua keyakinan kelas itu kelas-kelas tadi mempunyai keyakinan kelas, maka lingkungan sekolah akan menjadi positif. Kalau lingkungan sekolah sudah positif, maka budaya positif di sekolah itu pasti berjalan dengan baik. Nah, di sini ada contoh. Kalau peraturan kelasnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kalau keyakinan kelasnya kayak mana itu kata-katanya? Ini dia. Buat di kelas itu keyakinan kelasnya tanggung jawab. Jadi kalau sudah tanggung jawab di situ ditanamkan ke siswa, maka bukan hanya buku saja yang diletakkan di tempatnya. Posisi meja atau perangkat kelas yang lain yang ada di kelas itu harus sesuai tempatnya, bertanggung jawab dia. Nah, terus dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Nah, dibuat dia dengan kata-kata yang positif. Kalau peraturannya kan lebih kata-katanya ke negatif ya. Nah, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Nah, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Kalau dia sudah yakin menjaga keselamatan, berarti dia nggak bakal berkelahi. Karena apa? Itu mengganggu kesehatan keselamatan orang lain. Nah, selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya harus menjaga kesehatan.
bergantian dan menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar, budaya anti, ya. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keselamatan. Jadi keselamatan dan keamanan. Jadi keyakinan Mas itu tak perlu banyak kali kata-katanya, sudah banyak yang dia sama. Nah, ini posisi kontrol yang saya singgung di awal. Nah, contohnya guru sebagai penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu posisi guru sebagai penghukum. Kalau guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, dia berceramah dan mengatakan seharusnya kamu gini, ibu kecewa lah sama kamu. Itu tipe guru pembuat orang merasa salah. Kalau teman membuat alasan-alasan untuk muridnya dengan bahasa yang baik, tapi si anak tadi jadi menganggap kita ini sebagai temannya, dia jadi ngomongnya santai aja. Nah, pemantau di sini menghitung dan mengukur posisinya, karena di awal sudah membuat kesepakatan. Kamu sudah melakukan kesepakatan kelas kita atau tidak? Keyakinan kelas kita kamu lakukan atau tidak? Nah, itu posisi kita sebagai pemantau. Manajer, nah inilah yang posisi yang paling ideal yang boleh kita terapkan, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita ini kayak guru bimbingan konseling jadinya. Jadi kita harus mencari alasan dulu, kenapa kamu gini? Nah, ternyata kita tak boleh melimpahkan langsung ke BK, kita dulu jadi BK-nya. Nah, kita cari tahu dulu kenapa dia seperti itu, jangan langsung menghukum. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, udah kita ngancam nih, kalau guru sebagai penghukum. Kalau guru pembuat bahasa bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakannya. Ibu stres. Nah, ini guru pembuat bahasa bersalah. Kalau teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak yang pernah bantu. Nah, terus kalau pemantau, apa peraturannya? Nah, kita kasih tahu, kita ingatkan lagi dia peraturan sekolah kita apa. Kalau manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Dia yang cari jawabannya sendiri. Gak usah kita ingatkan. Hasil. Nah, kalau penghukum, siswanya bakal gini hasilnya. Memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Nah, kalau pembuat rasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong, berarti gak efektif juga posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah ini. Terus kalau teman, si siswa tadi jadi bergantung sama kita, karena dia merasa kita bisa diandalkan. Terus pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau nggak ditengok ibu itu, ya udahlah kita lakukan aja. Tapi kalau ada ibu itu, barulah kita lakukan yang baik. Nah, itu dia pemantau. Terus manajer menguatkan pribadi. Jadi kalau posisi manajer, kita sebagai manajer, anak tadi jadi sadar dan dia nggak ada kita pun tetap melakukannya. Karena apa? Sadar dia akan apa-apa yang dia yakini. Kaitan dengan dunia berkualitas. Kalau penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Itu dia. Kalau pembuat merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Teman, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kenapa? Karena dia butuh kita. Karena kita dianggap dia bisa diandalkan. Pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Selanjutnya, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, maunya ini, ya. Murid berkata,
biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kalau dia jumpa sama guru yang tipe penghukum. Nah, kalau dia jumpa sama yang tipe merasa bersalah, si murid tadi kalau jumpa bilangnya, maafkan saya Bu. Kalau teman, saya pikir Bapak teman saya, ternyata begitu. Nah, banyak alasannya, berlece-lece ya kalau kita bilang ya, karena dia kita temannya. Nah, terus kalau pemantau, respon si murid tadi, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman? Nah, berapa halaman yang harus saya tulis? Sadar dia apa yang mau dia kerjakan. Nah, sesuai dengan kesepakatan di awal. Kalau misalnya nggak ngerjain tugas, kamu harus rangkap 2 misalnya. Nah, terus kalau manajer, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan ini, Bu? Dampaknya pada murid, kalau sebagai penghukum, si murid tadi pasti mengulangi kesalahan lagi. Seperti yang kita lihat sekarang ini ya. Murid tadi kita kasih tugas, tidak dikerjakan, kita marahi, kita hukum. Minggu depannya lagi kita kasih tugas, tetap dia tidak mengerjakan. Nah, diulangi lagi kesalahannya. Udahlah, cuma dimarahin aja kok. Terus kalau kita buat posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah, si anak tadi merasa rendah diri. Kalau sebagai teman, dia lemah, nggak mandiri, merasa bergantung. Kenapa? Dia selalu mengandalkan kita. Kalau kita posisi sebagai pemantau, si siswa tadi menitik beratkan pada sanksi. Kalau nggak ngerjain ini, sanksinya ini. Udah tahu dia sanksinya apa, karena sudah kita sepakati. Atau kalau saya berhasil ini, nanti hadiahnya ini, nilai saya bagus. Nah, itu dia. Terus kalau posisi kita sebagai manajer, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki. Memang sulit posisi manajer ini. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan posisi Bapak Ibu sekarang di posisi mana? Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kalau saya sendiri mungkin ya masih di kelas 1 ya, sebagai penghukum saya masih. Terus sama pemantau, belum sanggup jadi manajer. Kenapa? Karena ada tahap-tahap. Kadang teman. Nah, ready. Oke, kita lanjut. Nah, coba Bapak Ibu ada analisis lagi nih. Pertanyaan-pertanyaan ini. Kalau pertanyaan yang di sini muncul, kira-kira guru tipe apa ya di sebelah sana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua tadi apa ya? Bukan. Penghukum pertama, yang kedua pembuat rasa bersalah. Oke, ya pembuat rasa bersalah. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Oke. Langsung dijudge-nya. Kamu gak pernah benar nih. Nah, gitu. Terus, ayolah lakukan demi ibu bapak. Teman, oke. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Oke, ya, pemantau ya. Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Oke, berarti sudah fix. Mantap. Nah, di sini ada video.
banget, Pak. Capek, Pak, di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi, tidak menemukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Ya, keluar, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah-marah. Nah, selanjutnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dan terakhir, untuk menanyakan keyakinannya, nilai-nilai apa yang kita sepakati? Apa kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, si anak yang menjawab semuanya, bukan kita yang ngasih clue. Kamu harus jadi anak baik, kamu harus segini, enggak. Si anaknya. Nah, di sini validasi kebutuhan. Ini contoh-contoh kata-kata yang boleh kita tanyakan ke siswa untuk menanyakan validasi kebutuhannya. Kamu bisa saja melakukan hal yang dulu, tapi kamu tidak melakukannya kan? Ternyata kita disuruh pandai-pandai mengatur kata-kata, ya, harus dalam juga kita berbahasa Indonesia ini. Nah, kamu pasti punya alasan kenapa melakukannya. Jangan langsung to the point. Biasanya kita langsung to the point aja kan. Kenapa kamu ini? Kenapa kamu begitu? Nah, tanpa kita harus mau tahu kenapa si anak tadi. Alasannya itu kenapa? Kalau kita sudah menghakimi si anak ilmuwan, anak-anak itu tidak bakal mau berkata sejujurnya. Nah, lanjut. Apa yang penting bagi kamu? Coba kamu pikirkan, bagi permainan
Kemarin saya bosan di kelas lalu ya kemarin lolos karena ketemu bolos. Mengikuti kegiatan kami akan menerima tugas atau materi pelajaran sebelumnya ketika Semoga kamu dapat mendapatkan pelajaran bermanfaat dari sesuatu yang kamu lakukan. Nggak dengar.